Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas segala berkat rahmat-Nya kita diberikan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 7, tentang sistem elektronik bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Friska Purba dengan NIM F1S122058 dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Pengantar Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan membahas bab 7 mengenai sistem elektronik bisnis. Yang pertama, sistem bisnis perusahaan. Ada bagian-bagian dalam sistem bisnis perusahaan. Yang pertama, aplikasi lintas fungsi perusahaan. Perusahaan sekarang menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem lalu lintas fungsi perusahaan terintegrasi. Banyak perusahaan telah berpindah dari sistem warisan berbasis mainframe ke aplikasi klien atau server lintas fungsi. Yang kedua, ada arsitektur aplikasi perusahaan, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan berfokus pada efisiensi produksi internal perusahaan, distribusi, dan proses keuangannya. Manajemen keuangan pelanggan berfokus mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang berharga. Manajemen hubungan mitra bertujuan mendapatkan dan memelihara para mitra. Manajemen rantai pasokan berfokus mengembangkan sumber dan proses mendapatkannya. ERP atau tulang punggung bisnis. Enterprise Resource Planning adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software suite. Bertindak sebagai tulang punggung lintas fungsi perusahaan dan juga berfungsi sebagai mesin software penting yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan dan menyelesaikan proses lintas fungsi yang dihasilkan. CRM fokus bisnis. Sistem CRM yaitu satu, sekelompok modul software. Yang kedua, menyimpan data dalam database umum. Yang ketiga, memberikan para staf penjualan alat software dan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan. Yang keempat, membantu para praktisi pemasaran. Yang kelima, membantu dalam pemenuhan respon calon pelanggan. Manfaat CRM. Yang pertama, memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi serta berfokus pada para pelanggan. Yang kedua, dapat menelusuri saat ketika pelanggan menghubungi perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang konsisten. Kegagalan dalam CRM. Alasannya utamanya sangat umum, yaitu kurangnya pemahaman dan persiapan. SCM atau jaringan bisnis. Tujuan SCM adalah untuk menciptakan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Disebut juga sebagai rantai pasokan. Manfaat dan tantangannya, yang pertama, pemrosesan yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pengurangan tingkat persediaan. Yang ketiga, waktu yang lebih cepat. Yang keempat, biaya transaksi dan bahan baku yang lebih rendah. Yang kelima, hubungan strategis dengan pemasok. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem lintas fungsi yang memproses data dan terjadinya transaksi bisnis. Transaksi adalah berbagai kegiatan yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Sistem kerjasama perusahaan. Tujuannya untuk memungkinkan kita bekerja bersama secara lebih mudah dan efektif, yaitu dengan cara berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama. Yang kedua, sistem fungsional bisnis. Sistem pemasaran.
Ada 4 sistem pemasaran yang dapat kita lihat. Yang pertama, direct selling atau penjualan langsung. Yang kedua, earned media. Yang ketiga, point of purchase atau POP. Yang keempat, internet marketing, di mana direct selling atau penjualan langsung adalah penjual akan menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, earned media adalah strategi membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Yang ketiga, point of purchase adalah menempatkan iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Yang keempat, internet marketing. Seperti yang kita tahu, banyak sekali internet marketing. Di antaranya ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, dan lain sebagainya. Sistem produksi. Yang pertama, sistem produksi berdasarkan proses. Sistem produksi berdasarkan proses dibagi menjadi dua, yaitu continuous process dan intermission process, di mana continuous process adalah sistem produksi yang memproduksi barang dalam skala besar secara terus-menerus. Yang kedua, intermission process, di mana intermission process adalah sistem produksi yang memproduksi barang dalam skala kecil. Konsumen dapat memesan produk dengan variasi desain yang lebih beragam. Yang kedua, sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya. Sistem produksi berdasarkan prosesnya, tujuan operasinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, System Engineering to Order atau ITO. Dikerjakan jika konsumen meminta produsen untuk memproduksi barang atau produk mulai dari proses perancangan. Yang kedua, System Assembly to Order, yaitu sistem produksi ketika produsen sudah memiliki modul operasional dan desain standar. Yang ketiga, System Make to Order, yaitu sistem produksi yang berjalan ketika produsen sudah menerima pesanan. Yang keempat, System Make to Stock, yaitu sistem produksi yang barang yang disimpan atau dijadikan sebagai stok. Computer Integrated Manufacturing atau sering disebut dengan CIM. Ada 3 bagian dalam CIM. Yang pertama, menyederhanakan atau merekayasa ulang proses produksi, desain produk dan organisasi publik sebagai dasar yang penting untuk otomatisasi serta integrasi. Yang kedua, pengotomatisan proses produksi dan mendukung mereka melalui komputer, mesin, dan robot. Yang ketiga, pengintegrasian semua proses produksi dan mendukung dengan menggunakan jaringan komputer, software lintas fungsi bisnis, serta teknologi informasi lainnya dengan tujuan untuk menciptakan proses produksi yang fleksibel dan lincah, yang secara efisien menghasilkan berbagai produk berkualitas tinggi. Ada sistem sumber daya manusia, di mana sistem daya manusia didesain untuk mendukung, merencanakan untuk memenuhi kebutuhan personel karyawan, mengembangkan potensi karyawan, mengendalikan semua kebijakan dan program personal. Ada akuntansi dan keuangan dalam sistem elektronik bisnis, di mana sistem informasi akuntansi akan mencatat, melaporkan, dan menganalisis berbagai transaksi bisnis serta kegiatan untuk pihak manajemen dari perusahaan. Nah, yang terakhir ada studi kasus yang pertama yang kami bahas mengenai Salesforce.com dan perusahaan lainnya. Berbagai tantangan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management dirintis dan masih didominasi oleh C-Able System atau bisa kita lihat dalam www.cable.com. Akan tetapi, software C-Able semakin banyak dikritik sebagai terlalu rumit dan sulit untuk diimplementasikan. Pada tahun 2002, C-Able memiliki penjualan senilai $1,6 miliar, turun dari $2 miliar pada tahun 2001. Layanan CRM dari Salesforce yang berbasis web untuk bisnis
dengan bantuan Siebel System tidak langsung dari sistem Siebel. Pendiri perusahaan tersebut bernama Tom Siebel. Sebelumnya bekerja untuk Larry Ellison di Oracle Corporation. Software CRM dari Salesforce membantu para tenaga penjual pengelola rekening mereka menelusuri pencapaian mereka dan mengevaluasi berbagai kampanye pasar. Sistem tersebut membantu perusahaan memonitor siklus penjualan, atau mereka bisa menyebutnya dari kampanye hingga menjadi uang. Akan tetapi, tidak seperti software CRM tradisional dari Siebel dan perusahaan lainnya, yang dapat membiayai ratusan ribu dolar untuk pemasangan dan memakan waktu berbulan-bulan untuk menyalakan dan menjalankannya. Karena perusahaan tersebut mengelola berbagai aplikasi di server web, perusahaan Salesforce telah memproduksi Force sebagai sebuah rangkaian alat pengembangan aplikasi berbasis web yang memungkinkan para pemrogram di departemen IT untuk mengintegrasikan secara lebih mudah berbagai aplikasi perusahaan. Ada 3 pertanyaan dalam studi kasus ini. Yang pertama, mengapa implementasi software tradisional CRM begitu bermasalah bagi banyak perusahaan? Yang kedua, manfaat dan kerugian apa saja yang terdapat pada pendekatan layanan CRM berbasis web dari Salesforce? Yang ketiga, pendekatan mana yang lebih Anda inginkan? Mengapa? Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, di mana yang pertama itu implementasi software tradisional atau CRM begitu bermasalah karena banyak klien atau perusahaan merasa bahwa CRM terlalu mahal dan rumit. CRM tradisional dapat membiayai ratusan ribu dolar untuk pemasangan dan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengoperasikannya. Diperkirakan 42% dari semua software CRM yang dijual bahkan tidak digunakan. Jawaban untuk nomor 2, manfaat pendekatan CRM berbasis web dari Salesforce. Yang pertama, membantu para tenaga penjual mengelola rekening, menelusuri pencapaian mereka, dan mengevaluasi berbagai kampanye pasar yang akhirnya membantu perusahaan memonitor siklus penjualan. Yang kedua, biaya lebih mudah karena tidak ada biaya hardware atau tenaga kerja yang terkait. Yang ketiga, data pelanggan terlindungi karena Salesforce menggunakan sistem enkripsi dan keamanan tercanggih. Yang keempat, berbagai aplikasi perusahaan dapat diintegrasikan secara lebih mudah. Yang kelima, pelanggan dari perusahaan maupun mitra software dapat menggunakan Salesforce untuk membangun aplikasi berbasis web mereka sendiri. Kerugian pendekatan CRM berbasis web dari Salesforce. Tidak adanya pertemuan antara konsultan dengan pelanggan atau klien, hanya berkomunikasi secara virtual tentang layanan salesforce.com. Sehingga jika ada ketidaksesuaian antara layanan yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh pelanggan atau klien tidak bisa komplain secara langsung. Untuk jawaban yang ketiga, yaitu pendekatan yang lebih saya inginkan adalah pendekatan layanan CRM berbasis web Salesforce karena tentu saja biaya yang lebih murah, hemat waktu, pengoperasian lebih mudah. Terus yang terakhir, kita tidak perlu membeli, menginstal atau memperbaiki software maupun hardware karena fitur-fitur terbaru ditambahkan secara otomatis seketika sehingga kita bisa selalu mendapatkan versi terbaru software CRM sebagai layanan dari salesforce.com. Demikianlah hasil presentasi saya bab 7 mengenai sistem elektronik bisnis. Saya ucapkan terima kasih.